Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bumi Merpati Channel. Oke guys, seperti yang kalian udah tahu, jadi si pelorok jadul itu kan lagi sakit. Nah, dari kemarin udah saya sembuhin, proses pengobatan 3 hari, 4 hari sekarang, dan posisi burungnya udah sembuh. Nah, nanti saya mau kasih tahu kalian caranya nyembuhin merpati yang sakit dengan makanan tidak tercemar dengan baik. Kotoran beraknya hijau berair dan juga di tembolok nggak turun. Nah, ini sama persis kendalanya kayak Kohtan Billy. Jadi sebelumnya mohon maaf buat Kohtan Billy ya. Ini sebenarnya saya numpang tenar juga betul lah, karena saya kepingin membantu kalian yang merpatinya lagi sakit dengan cara pengobatan saya. Semoga ini bermanfaat karena pengobatannya berbeda dengan Kohtan Billy. Tapi sama-sama manjur ya guys. Kan ini saya lagi nggak punya tipsnya Kohtan Billy juga bagus, baik, tapi tips saya maksud saya ini kan berbeda. Jadi buat kalian ini saya semoga bisa membantu penghobi merpati dengan 2 versi pilihan cara penyembuhan yang berbeda. Kalau Kohtan Billy ini dengan obat-obatan modern ibaratnya gitulah, dengan berbagai bahan. Nah, kalau saya dengan tradisional cukup dengan 2 bahan tradisional, dan 2 bahan aja cukup lah. Nanti saya jelasin semua dari awal ngobatin sampai sembuh di video ini gitu guys. Nah, sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf ke Kohtan Billy karena saya ambil buat thumbnail, karena buat buat referensi lah buat teman-teman semua penghobi merpati yang merpatinya lagi sakit. Semoga tips ini bisa membantu. Sekali lagi saya garis bawahi, tipsnya Kohtan Billy juga benar dan bagus dan sembuh juga buktinya guys. Tapi ini kan karena berbeda, jadi sekali lagi kalian bisa pilih 2 versi cara penyembuhan dengan penyakit yang sama tapi obatnya berbeda. Tujuannya sama, kita dan saya dan Kohtan Billy sama-sama membantu kalian merpatinya yang lagi sakit gitu guys. Oke, jadi langsung aja kita lihat videonya. Proses penyembuhan dari hari pertama sampai hari ke 3 dan 4 sampai sembuh ininya gitu guys. Oke? Ini ya, kita harus bergerak cepat ini ya, karena penyakit seperti tadi itu kalau penanganannya lambat, waduh, cepet banget guys, cepet banget itu burung langsung kurus. Alah, pokoknya itu ngeri lah ya, bisa sampai ya akibatnya telo lah. Kalau telat telo itu pasti telo, kalau nggak beruntung ya mati lah. Ya, ini cukup dengan seperti yang kalian lihat lah. Ini dulu nih Super N dulu lah. Saya mau jelas Super N. Kalau itu udah jelas ya, Super N. Kita pakainya Super N guys. Kalau Kobe di kemarin itu kan sama, sebenarnya sama, nggak ada tujuannya sama, merpatinya biar sembuh. Obatnya pun ya itu dicari juga gampang ya. Cuman kalau saya ini lebih gampang lagi. Super N ini obatnya di toko pakan burung kicau tuh banyak, karena ini untuk ngobatin burung kicau guys. Ini Super N, cara pakainya nanti saya tunjukin. Kalau di Kobili itu ada beberapa obat lah ya. Jadi ini versi ngirit guys. Versi-versi yang kayak saya nih yang kurang modal. Jadi pengobatannya itu yang simple dan juga yang nggak bermodal ya. Kalau tujuannya ya pasti sama, nyembuhin burung, maksudnya biar terselamatkan burungnya. Dan juga ini yang diambil cukup bijinya guys, biji pepaya, biji gandul ya. Nah, yang terpenting itu ini guys, jangan dimakan pepayanya karena ini lagi bulan puasa ya. Itu yang paling penting. Oke, lanjut. Ini kita bijinya itu sekitar kita kasih makan 30 butir ya. Setiap hari 30 butir guys. 30 butir sampai sembuh. 3 hari lah insya Allah itu udah enak. Jadi untuk Super N-nya ini 6 tetes. 6 tetes ya. Habis itu langsung biji gandulnya, biji pepayanya 30 butir guys. Jelas ya. Super N 6 tetes, biji pepaya 30 butir. Nah, cara pemakaiannya nanti saya kasih tahu, kalian ikutin terus saja. Oke.
Oke guys, sorry nggak ada yang ngamerain ya. Jelas lah ya. Kalau ngaji makannya sih gampang lah ya. Nanti kita ini proses selanjutnya paling yang kalian nggak boleh salah tuh ya. Setelah dikasih makan ini harus diapain gitu. Oke, kita tetesin Super N dulu nih. Super N 6 tetes. 1 2 3 4 5 6. Oke, udah 6 tetes. Bismillah guys ya, semoga sembuh ya. Kita di sini cuman usaha lah, nggak ada yang 100% sembuh ya, namanya penyakit ya. Itu pasrahin sama ini. Kalau ibaratnya Gusti Allah udah nentuin ini mati ya mati guys. Ini kan kita palang apa usaha ya. Diusahain biar sembuh lah, namanya burung piaraan kita, masa sakit dibiarin gitu ya. Oke, udah ini Super N-nya. Kita biji gandulnya nggak tahu di kamera jelas apa enggak, yang jelas ngasih makannya gampang guys ya, kayak gitu aja. Biji gandulnya udah nggak usah hitung, nggak terhitung lah, asal aja banyak gitu guys. Yang penting lebih dari 30 lah, 30 berindi ya, 30 butir. Oke, kalian harus tahu proses selanjutnya guys, biar nggak salah. Proses selanjutnya itu penting juga nih, habis ini nih. Oke, kalau ini burung-burung yang mahal yang bagus itu kalau nggak disembuhin sayang. Ini pokoknya kalau ini penyakit kayak sepele ya, obatnya ternyata sepele, cuman membahayakan banget. Ini langsung lah, nggak usah lama-lama. Ini kalau telat 3 hari aja burung udah langsung susah banget sembuhnya guys. Ini saya agak telat, cuman telatnya baru 2 hari lah, jadi kemungkinan masih bisa terselamatkan, walaupun ini badan udah mulai kering sebenarnya. Aduh, tinggal 1 suap lagi. 1 suap lagi. Oke, beres. Nih, beres guys, beres. Yuk kita langsung lanjut ke prosesnya. Proses selanjutnya maksudnya. Oke nih guys, setelah udah tadi prosesnya Super N 6 tetes, biji gandulnya kurang lebih 30 lebih lah ya. Biji pepayanya nih kita kakinya dibasahin, ekor intinya dibasahin lah ya, sama si dadanya, karena ini panas dalam, posisi burung badannya itu panas banget. Nah caranya adalah kita taruh di tempat yang dikurungin rangkap seperti ini, taruh yang tempat keras, kerikil-kerikil kayak gini ya. Cuman nggak boleh dijemur itu guys, poin pentingnya ya. Dibasahin tapi nggak boleh dijemur. Oke, sekali lagi nggak boleh dijemur. Itu pagi hari kita kasih 6 tetes sama biji gandul, dibasahin cuman nggak boleh dijemur. Kita ranggapin di sini. Oke, dan airnya nggak boleh sampai telat, nanti kita kasih air. Nih karena saya di ini bawahnya agak keras, aman lah ya. Kita betinanya sih sehat guys, tuh lihat ya. Lakukan ini kurang lebih 3 hari udah ada perbedaannya guys. Nanti kita ikutin aja ini perkembangan si jadul nih. Oke guys, perkembangan si jadul di penyembuhan hari kedua. Ini pagi hari. Saya seneng banget guys, karena apa? Dilihat dari kotorannya ya. Nah, kotorannya itu udah nggak kayak kemarin ya. Kalau kemarin barangnya hijau berair, sekarang masih dikit penyek, cuman udah menggumpal itu ya. Nah sekarang kita lihat perkembangan burungnya guys, di depan ya. Ini saya taruh di luar tempat yang teduh, soalnya kalau panas nggak boleh guys ya. Nih perkembangan hari ke-2 penyembuhan.
seperti yang kalian tonton ya. Jadi metodenya masih sama. Ini habis saya obatin 4 tetes atau 6 tetes Super N, terus biji pepayanya lebih dari 30 butir lah, sampai 50 boleh, bebas itu guys. Yang penting banyak aja. Nah ini udah ada perbedaan di kotorannya, tadi udah oke. Di burungnya juga udah lumayan beger tuh ya. Nah tuh, jangan lupa kalau habis diobatin jangan dijemur tapi dimandikan, dibasahin tuh ya. Oke, itu perkembangan hari kedua udah ada perbedaan. Besok kita lanjut di hari ketiga. Pokoknya sampai sembuh guys ya. Nah guys, sekarang perkembangan blorok jadul di penyembuhan hari ketiga dengan metode masih sama. 4-6 tetes Super N dan juga biji pepaya 30-50 butir, terserah kalian, yang penting banyak gitu ya. Lihat di hari ketiga udah mulai oke. Saya seneng banget. Oke, tuh. Nah, terlihat dari paruh guys. Dari paruh udah aman, putih ya, udah mulai putih. Dari kotoran udah mulai bulat, tidak berair. Bisa dicek. Sorry guys ya, kotoran nggak apa-apa, ini buat bukti nih ya. Di hari ketiga udah signifikan dari hari pertama yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah tuh dari paruh ya udah oke. Nanti saya keluarin dan saya mau obatin lagi di hari ketiga. Ini belum diobatin guys, baru obatin hari kemarin. Ini paginya udah oke nih. Kita obatin lagi di hari ketiga. Seperti biasa, selesai dikasih obat biji pepaya dan juga Super N, kita kendar di tempat yang teduh guys ya. Tempat yang teduh dan juga sebisa mungkin bawahnya keras. Bagus lagi kerikil-kerikil ya, batu-batu kecil. Kalau ini enggak, saya nih ya. Aduh, beger seger guys. Makan dia seger. Itu ada asinannya guys. Saya sengaja ditaburin asinan biar ada kegiatan makan-makan kecil lah tuh ya. Seger dia guys, udah seger. Ini di hari ketiga udah signifikan banget perkembangannya. Dan yang sekali lagi saya ingatkan ini ya, jangan lupa setelah diobatin dengan metode tadi, kaki, dada dan juga pokoknya dibasahin guys ya. Digendar di kurungan kayak gini, tapi wajib dibasahin. Oke, wajib dibasahin. Kenapa? Karena kalau nggak dibasahin, namanya habis diobatin kan itu efeknya panas lah ya, namanya obat masa keras gitu. Jadi biar badannya tetap dingin. Jadi kalau nggak kuat main bakalan telo malah kalau over obat ya. Makanya kita akalin dibasahin. Perkembangannya udah oke banget sih di hari ketiga ini, bisa dikatakan sembuh guys di hari ketiga ya. Karena emang kalau nggak terlalu telat banget ya di hari ketiga sembuh. Maksudnya pengobatan kalau kita tahu itu burung sakit nih malamnya, pagi obatin itu 3 hari sembuh. Kalau ini agak ketelatan saya. Dengan metode yang Super N dan biji pepayanya itu udah sakit sekitar 2 hari, agak ketelatan. Jadi ini masih bisa diobatin lagi. Besok saya masih pakein obat karena belum 100% tapi udah kelihatan bombong. Oke. Nah ini yang mesti perlu saya omong lagi atau perlu saya jelasin lagi itu, selain paruh yang udah kelihatan memutih, kalian tuh selama proses pengobatan dari hari pertama sakit itu yang kalian harus cek posisi. Ini kan kendalanya cuma banyak minum nggak mau makan, jadi posisi telih atau tempat makannya atau dadanya itu di bawah tembolok itu berair terus guys ya, dan juga tidak tercerna dengan baik jagungnya. Nah kalau di hari penyembuhan hari pertama, hari kedua, hari ketiga udah mulai aman, posisi dadanya udah nggak ada airnya, pencernaannya udah mulai normal ya, 100% udah sembuh. Selain paruh dan juga udah nggak ngendong air, nggak berair di posisi dadanya, itu juga dari kotoran udah terlihat bagus. Itu proses penyembuhan yang udah mulai menuju ke
sembuh fit 100% guys. Oke, nanti sore kita cek makannya udah banyak apa belum. Kalau udah banyak, hari besok ya penyembuhannya bisa udah mulai cukup karena udah 100% lah. Mungkin kalau makannya udah banyak, paginya tercerna dengan baik ya udah sembuh itu namanya guys. Oke. Nah guys, alhamdulillah ini perkembangan penyembuhan Florok Jadul hari ketiga tadi pagi. Kita lanjut sore pas dikasih makan. Lihat perkembangannya guys. Benar-benar udah 100% lah, signifikan banget. Makannya udah doyan. Tuh. Udah mulai makan dengan lahap. Nah, ini ciri-cirinya ya udah sembuh guys ya. Ciri-cirinya udah sembuh. Dengan makan yang seperti ini udah sembuh, makannya udah doyan. Ini berarti 3 hari guys, 3 hari, ibaratnya hari ketiga ini makannya udah lahap. Dari kemarin makan emang masih sedikit, kalau ini udah tuh. Nah tapi ini juga harus dicek nantinya atau besok pagi itu posisi jagung itu turun apa enggak, apakah jagungnya masih nggak bisa dicerna atau udah dicerna dengan baik. Nah kalau besok pagi dicerna dengan baik, posisi dada atau telihnya itu kosong, nggak ada air ataupun nggak ada jagungnya, pencernaan udah oke, berarti ya udah fit, udah sembuh. Ini si jadulnya guys, jadi fit 100% belum, tapi udah sembuh dari sakit ya, gitulah maksudnya ya, paham ya guys ya. Itu perkembangannya di hari ketiga udah oke banget. Nah oke guys ya, setelah 3 hari pengobatan seperti yang kalian tonton di menit-menit sebelumnya, jadi kalau yang nyakit ya kemungkinan belum paham benar ya, harusnya nggak di skip karena ini proses pengobatannya harus rinci guys ya. Ini ciri-ciri sembuh ya, seperti yang saya bilang itu dari kotoran, satu udah nggak berair atau udah menggumpal. Nah yang kedua dari badan udah hangat, kaki udah hangat, paru udah putih, oke, dan tembolok udah kering telihnya guys ya. Ini udah kimpes. Ini kan dari awal udah saya katakan ngobatin merpati yang temboloknya ngendong air nggak mau makan. Nah ini kan udah saya tes kemarin, saya udah bilang di hari ketiga kalau sorenya makannya lahap, paginya jagungnya udah tercerna dengan baik, udah hilang, berarti burungnya udah 100% sembuh. 100% sembuhnya, tapi untuk fit ya kita kembalikan ulang lagi di perawatan sebelumnya dan latihan ya. Karena habis sakit ya pelatihan mulai dari nol lagi untuk mengembalikan fisiknya. Nih. Ini udah fit 100% lah. Namanya udah sembuh 100%. Ini untuk si jadul saya juga senang banget. Nah, ini semoga buat kalian semua ini video bisa tersebar luas lah, karena dari segi pengobatannya itu sangat-sangat simpel dengan cukup 2 bahan tadi, biji gandul dan juga Super N. Tapi tidak mengesampingkan obat dari Koh Chan Billy, itu juga oke banget. Tapi ini kan versi saya, versi yang apa namanya, versi orang bawah lah ibaratnya, yang simple banget, nyari-nyaringan, murah. Super N itu 13.000 untuk jagung apa namanya, pepaya atau gandul kita bisa cari di kebun. Nah kalau dari Chan Billy itu ya juga bagus, bener langkahnya bener, oke lah pokoknya, itu obat juga manjur. Tapi kan itu ada beberapa jenis obat dan juga pakannya. Jadi kalau saya cukup 2 bahan, kalau di Chan Billy itu banyak. Tapi itu oke banget, sama-sama bagus, sama-sama oke. Cuma ini insya Allah ini lebih cepat guys, cara ini lebih cepat sembuh. Tapi dengan catatan perawatan pas pengobatan kalian nggak boleh skip dari habis makanin obatnya, harus di air dan lain-lain, karena kalau salah sedikit aja itu bisa fatal gitu guys. Dan juga apa namanya, apalagi ya, kayaknya udah cukup guys, sudah sembuh ya, saya senang lah ya. Ini lagi nggak ngebandingin cara pengobatan ya, cuman ini sama-sama ini membantu kalian ya, bisa ikuti 2 pilihan. Kalau Chan Billy itu dengan yang modern lah, elit lah, kelas-kelas elit. Kalau saya yang tradisional menengah ke bawah itu lebih simpel, nggak bermodal gitu, maksud saya gitu guys. Saya itu membantu teman-teman yang mungkin sama kayak saya itu kadang-kadang kan nyari obat kan susah, di apotek belinya agak sebenarnya kayaknya mahal, enggak sih kalau obat-obat burung, cuman ya lebih ada biaya dan lebih mirip inilah intinya gitu guys ya. Ini udah sembuh nih, udah total tuh ya, udah gonggong lah. Ini makan udah banyak, udah sip. Oke, sekali lagi buat Koh Chan Billy mohon maaf nih, siapa tahu nonton saya ambil gambarnya di depan. Sekali lagi
mohon maaf banget. Ini tujuannya hanya karena Chan Billy lebih tenar dari saya. Semoga video ini ngikut tenar karena ada kok Chan Billy-nya di gambarnya. Semoga kan saya bisa membantu teman-teman yang lain yang lagi kesusahan ngobatin burung. Karena ini apa namanya, penyakit ini nih sering banget terjadi dan ternyata obatnya gampang banget, tapi kadang yang nggak tahu ini burung fatal banget gitu. Penyakitnya sebenarnya mudah disembuhin, cuman kalau nggak tahu caranya fatal gitu. Penyakit aneh ini termasuknya ya. Nah, kita kembali lagi ke ciri-cirinya. Itu awal kemungkinan betina biasanya capek buat geberan, bisa kena kayak gitu. Seperti belorok jadul habis jebol patek kena kayak gitu. Jadi intinya kalau baru hari pertama udah kita tahu paginya kok ngendong, telihnya nggak turun, tembolongnya nggak turun, kita langsung obatin. Soalnya kalau udah 2 hari 3 hari ke sana bisa diobatin tapi lebih lama dan kemungkinan sembuhnya lebih kecil gitu. Jangan sampai telat guys lah, itu intinya ya. Oke, itu mungkin tips dari saya dan juga tips dari Call Billy juga oke. Semoga membantu kalian yang merpatinya lagi posisi kurang fit bisa sembuh gitu. Semoga membantu kalian semua guys ya. Terima kasih yang udah support gue merpati. See you next time, sampai ketemu di video selanjutnya, oke?